Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yubawi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin hadirat, para jamaah Majlis Ilmu Masjid Nur Ikhwan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan keberkahan umur. Mudah-mudahan sekali lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah terus menuntut ilmu, karena sejatinya menuntut ilmu itu kewajiban seorang muslim, seorang personal dari kita. Kapan? Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Maka tuntutlah ilmu semenjak dari lahir sampai kamu masuk ke liang lahat. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, berawal dari salah satu pertanyaan dari jamaah sebenarnya si jamaah di Lumajang. Pertanyaannya rodok nyeleneh. Iblis itu sebenarnya menurut informasi itu makhluk Allah yang paling taat. Kenapa kok diusir dari surga? Maka kita harus belajar dari iblis. Akhirnya saya belajar betul. Ternyata memang sebelum Adam itu diciptakan oleh Allah dan diangkat menjadi khalifah, penghuni surga itu adalah para malaikat dan bangsa jin, atau yang kita sebut dengan iblis. Dan ternyata iblis itu beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, taat kepada perintah Allah itu ribuan tahun. Kalah kita, Pak. Kita ini umur berapa? Tapi kenapa kok sampai diusir dari surga? Nyata di antara beberapa ayat itu bisa disimpulkan. Mungkin awal-awal kajian pernah saya jelaskan juga sebelum ada tim media ya. Masih medianya pakai media tulisan. Ketika Allah itu memerintahkan kepada malaikat, ya, wa ilkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika saya perintahkan kepada malaikat untuk bersujud, beberapa penafsiran mengatakan bahwa bukan berarti sujud seperti kita sujud itu, tapi sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Ternyata fasajadu illa iblis. Semua yang diperintahkan malaikat pada waktu itu sujud semuanya, kecuali iblis aba wastakbara. Iblis menolak, wastakbara, dan mereka iblis ini takabur. Dilanjutkan di ayat yang lain, ditanya, Allah juga tanya, kenapa? Apakah Allah enggak tahu alasan iblis tidak sujud? Bukan tidak tahu sebenarnya, tapi sebagai pembelajaran kepada kita, kepada makhluknya. Allah Maha tahu kenapa iblis kok enggak. Alasannya kok ditanyakan sama Allah, ma mana ka antas tudil amartu, wahai iblis, apa yang mencegahmu, yang menyebabkan kamu itu tidak menuruti perintahku
ketika saya perintahkan kamu untuk sujud kepada Nabi Adam. Perkataan ini yang perlu kita hati-hati, Pak. Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis? Kenapa saya harus bersujud kepada Nabi Adam? Saya ini adalah lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari tanah, saya dari api. Inti dari perkataan ini, ternyata iblis diusir dari surga itu karena kalimat ana khairum minhu. Berarti ana khairum itu lebih baik, ada sifat-sifat sombong yang ada pada diri iblis. Seakan-akan iblis itu memberitahukan, kok saya mau berhormat kepada Adam? Adam itu anak kemarin sore. Si tasan Adam itu, saya ini kan lebih senior. Maka hati-hati, Pak. Karena umur kita ini yang lebih tua kadang menganggap kita ini lebih baik daripada orang yang lebih muda. Na'udzubillah. Itu kata sombong. Hati-hati. Iblis, Pak, ribuan tahun berada di surga diusir, Pak. Dan kita yang pernah ke surga kok mau sombong. Hati-hati. Kalau kita sombong, Pak, karena senioritas kita kuno. Karena dulu ketika Nabi Abang, iblis itu sudah sombong. Ana khairum, kata iblis, saya ini lebih pintar juga dari Adam. Ngapain saya harus sujud berhormat kepada Adam? Saya juga lebih pintar. Saya juga secara penciptaan lebih mulia daripada Adam. Hati-hati. Awal dulu saya pernah menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat orang itu sombong. Pertama bisa karena keturunannya. Saya ini keturunan darah biru, yang lain darah merah, kan misalnya begitu. Ya. Ketika sudah terucap saya lebih baik dari dia, walaupun dalam hati itu hati-hati, karena sudah ada kata-kata sifat-sifat iblis yang sudah tertiup di dalam hati kita. Saya lebih pintar dari dia. Saya ini jam terbangnya ngajar kemana-mana, kok taklim kemana-mana. Saya sudah pernah diundang oleh Pak Camat, Pak Bupati, Pak Presiden. Berarti ilmu saya lebih baik daripada dia. Hati-hati. Berarti sudah ada sifat-sifat iblis yang tertanam dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang sombong karena keturunannya, ada yang sombong karena ilmunya, karena kepintarannya. Ada orang yang sombong tadi kan nasab, karena terus kepintarannya. Ada juga orang yang sombong karena hartanya. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang kok sombong, telat tak? Telat. Kenapa? Karena ribuan tahun yang lalu iblis sudah sombong. Ini kalau ada orang sekarang ini sombong, berarti telat, kalah sama iblis. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, setelah iblis ini diusir dari sorga, maka iblis ini berjanji untuk mengajak teman yang sebanyak-banyaknya biar dia banyak temannya di neraka. Minta kepada Allah. Ternyata makhluk Allah yang bermaksiat pun tetap diterima doanya. Apa doanya? Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Sama Allah dikabulkan, dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Apa tujuannya? Untuk mengajak anak cucunya Adam ini ke tempatku di neraka sebanyak-banyaknya. Kata Allah, silahkan. Maka umat Nabi Muhammad, manusia tidak akan terperdaya olehmu kecuali orang-orang yang ikhlas, orang yang ibadahnya ikhlas. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, keikhlasan itu penting dalam semua aspek peribadatan kita. Karena ternyata banyak ibadah-ibadah ritual kita menjadi hangus
karena salah niat dan salah tujuan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban, Idul Adha, dan banyak di antara para jamaah-jamaah kita yang insya Allah akan berkurban ke masyarakat-masyarakat yang tidak mampu atau mungkin dititipkan ke masjid kita. Maka tugas kita sebagai takmir, sebagai pengurus masjid untuk terus mengedukasi. Jangan sampai kita ini tidak mengedukasi mereka, hanya menerima tapi mengedukasi. Edukasi apa? Pentingnya menanamkan nilai-nilai keikhlasan di dalam kita berkurban. Ada nggak Pak yang berkurban? Orang kalau nggak ikhlas itu manfaat Pak, tapi di sisi Allah akan sia-sia. Maka betul Allah itu di dalam Al-Quran sering ibadah-ibadah ritual kita ini menjadi batal, menjadi tidak bermanfaat kepada kita dan tidak bernilai kebaikan di hadapan Allah hanya gara-gara ibadah sosialnya tidak tercapai. Contoh yang sering kami berikan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah orang yang sholat. Nah, yang diancam ini bukan yang nggak sholat Pak, orang yang sholat tapi masih celaka. Sebagian ulama menerjemahkan itu bukan celaka tapi masuk neraka wil. Wawail, makanya ada neraka wil. Lil musallin, orang yang sholat. Siapakah yang celaka? Alladzina wawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang pertama adalah mereka yang sholatnya sahun itu lalai. Lalai, beberapa ulama berpendapat bisa lalai karena waktunya, bisa lalai ketika melaksanakannya, bisa lalai juga karena tidak mengetahui rukun dan wajibnya. Yang kedua, yang pertama lalai. Yang kedua, sholat tapiriyah. Sholat tapiriyah ingin dipuji oleh manusia, itu hati-hati, itu diancam oleh Allah. Wa yamna'unal ma'un, ia sholat tahajudnya rajin, duhanya rajin, sholat jamaahnya rajin, sholat sunnah yang lain dia rajin, tapi dia bakhil dan medit, tapi dia tidak mau peduli kepada sesamanya, maka orang itu walaupun sholat masih diancam oleh Allah sebagai orang yang celaka. Apa artinya? Bahwa makna filosofi dari ibadah-ibadah ritual itu ternyata akan berdampak kepada ibadah-ibadah sosial, interaksi kita kepada masyarakat. Contoh juga Rasulullah bersabda, yang balas ini yang sholat yang puasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atas wal ju'. Banyak di antara orang yang berpuasa itu tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali adalah rasa dahaga dan haus. Ternyata puasa yang sudah kami sampaikan dulu yang berujung kepada ketakwaan, dan ketakwaan ternyata indikasi-indikasinya terhadap diri kita adalah berdampak kepada ibadah sosial. Di antaranya adalah orang yang berpuasa, setelah berpuasa alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga tadi antaranya juga di antaranya kurban. Kurban ini ibadah apa Pak sebenarnya? Kurban ini ibadah ritual tapi benar bernilai ibadah sosial karena mengandung pengorbanan kita menyembelih hewan, dan hewan itu kita kasihkan kepada seorang. Maka sedekah itu akan menjadi batal. Di antaranya di dalam Al-Quran disebutkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, yang berharap pujian kepada manusia, wal adha, dan menyakiti orang yang menerima. Makanya perlunya dititipkan kepada masjid Pak. Kalau dititipkan ke masjid aman Pak.
ada orang yang berkurban, dititipkan ke masjid. Maka yang mengasihkan kepada penerima siapakah? Panitia. Bukan si berkorban itu sendiri. Kalau berkorban itu sendiri, nanti kalau menitipkan kepada orang lain, terus orang lain itu cara menerimanya tidak baik, terus kita akhirnya marah-marah, dikasih daging, kamu kok gak sopan ke saya? Akhirnya marah-marah ya, batal akhirnya. Lebih baik kita kasihkan ke masjid, lebih enak. Jadi perlunya nilai-nilai keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ibadah kurban hari ini ya diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan kita selaku pengurus bisa amanah mengelola daripada daging-daging kurban yang sudah diamanahkan oleh para para pekurban. Jadi pakai ki ya, kurban bukan korban ya. Jadi orang kadang kamu gak korban, iya korban berasaan, salah Pak. Itu kurban dari kalimat qurabah, mendekat kepada Allah. Terus yang diterima oleh Allah apa? Ternyata yang diterima oleh Allah bukan dagingnya. Kalau dagingnya diterima oleh Mas Faisal. Iya. Kalau yang diterima oleh Allah bukan itunya. La yanallahu luhumuha wala dimaha walakin yanalut taqwa. Yang diterima oleh Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang diterima orang yang berkorban itu adalah nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah. Itu yang diterima. Berarti bicara lagi tentang ikhlas. Gitu loh, Pak. Tapi kurban itu ikhlas tidak ikhlas tetap bermanfaat kepada yang menerima. Tapi kalau urusannya dengan Allah, kalau sudah berbicara tentang itu, maka urusan hak prerogatif Allah menerima atau tidaknya ibadah kurban. Mudah-mudahan bulan Dzulhijjah ini yang kita sebut di antara salah satu bulan yang penuh keberkahan. Kita bisa ngalap berkah di situ. Ya. Maka di forum kali ini pendahuluan tadi, Pak. Pendahuluannya. Kita akan membahas sedikit tentang ngalap berkah. Karena bulan Dzulhijjah ini termasuk di antara bulan yang penuh keberkahan. Mungkin masih ingat Pak Nur, berkah itu apa Pak Nur? Masih ingat tak jenengan? Hah? Menambahnya kebaikan. Berkah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, apa sih ngalap berkah? Kamu kemana? Mau ke ke hall? Mau ngalap berkah? Itu bahasa Jawa, Pak. Tapi hati-hati, jangan sampai salah niat. Harus paham dulu apa sih ngalap berkah. Ternyata banyak komponen-komponen yang perlu diperhatikan kepada kita yang sering mengatakan ngalap berkah. Bapak Ibu sekalian, berkah itu dari kalimat barokah. Dari kalimat, kalau bahasa Jawanya itu ngalap berkah, tapi bahasa Arabnya itu tabarruk. Makanya sering kita lihat tabarrukan. Mau kemana? Mau sowan ke kiai ini tabarrukan. Kan gitu ya. Hanya kalau bahasa Jawa menjadi ngalap berkah. Karena ngomong tabarrukan kan terlalu susah. Tabarrukan. Ngalap berkah. Mencari berkah. Sederhananya adalah ngalap berkah. Jadi ngalap berkah itu mencari berkah. Sedangkan berkah secara bahasa itu bisa berarti dari kalimat birkatun. Birkatun itu yang memiliki arti penampungan air. Jadi kalau ada kolam itu Pak, itu kalau saya belajar dulu itu birkah namanya. Jadi santri-santri itu mau ke mana? Mandi di mana? Fil birkah. Berarti di kolam. Harus tahu dulu ya. Seperti kulah itu ya, itu berkah ya, penampungan air. Dalam artian air yang ditampung padanya dan itu banyak dan menetap. Itu namanya birkatun. Maka makna berkah itu adalah diartikan kebaikan yang banyak, luas dan menetap. Jadi kebaikan yang banyak. Atau bahasanya Pak Nur tadi, ngalap berkah. Berkah itu
bertambahnya kebaikan. Kalau berkah sendiri itu kebaikan. Ngalap berkah itu terlepas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mencari berkah dengan hal-hal yang disyariatkan. Ada nanti yang tidak disyariatkan. Misalkan membaca Al-Quran, itu juga sama. Membaca Al-Quran juga ngalap berkah. Karena apa? Dengan membaca Al-Quran kita berharap kebaikan-kebaikan kita itu bertambah. Baca Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Di mana letak berkahnya dari alhamdulillah? Oh, ternyata puji itu hanya milik Allah, bukan milik yang lain. Maka kita praktekkan dalam sehari-hari, segala puji milik Allah, yang lain gak berhak dipuji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ingin dapat berkah dari kalimat Al-Fatihah tadi. Akhirnya apa? Kita lebih konsentrasi, kita lebih khusyuk bahwa yang berhak untuk disembah itu Allah, dan berhak, dan kita hanya minta kepada Allah, bukan untuk yang lain. Kita minta pertolongan kepada Allah. Nah, praktek Pak, kebaikan kita bertambah. Selain pahala juga insya Allah bertambah. Jadi berkah hal-hal yang disyariatkan. Ada kedua, menjadi berkah dengan hal-hal yang bisa dirasa. Misal menghadiri majelis ilmu. Nah, seperti ini Pak. Panjenengan ngikuti majelis ilmu juga ngalap berkah. Jadi gak satu-satu ngalap berkah Pak. Menghadiri majelis ilmu karena berkah. Kenapa? Di dalam majelis ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Gak mungkin jenengan ada seorang dai, ada seorang kiai, oh ayo kita minum khamr sama-sama, gak mungkin. Pasti diajak kepada kebaikan. Nah, dari situlah ini namanya ngalap berkah. Perkara nanti panjenengan dapat berkah dengan di majelis ini tergantung ke panjenengan. Tidak semua orang yang ngalap berkah itu bisa mendapatkan berkah itu sendiri. Tergantung kita, gitu loh. Makanya banyak di antara orang-orang yang kadang menghadiri majelis ilmu tapi kadang di rumah tidak diamalkan. Maka sekali lagi, mumpung ini ada majelis ilmu, apa yang disampaikan oleh para kiai, para ustadz setiap malam Ahad, setiap malam Senin, kita ngalap berkah. Maka amalkan ilmu itu. Ketika kita mengamalkan ilmu itu, maka kita mendapat keberkahan, Pak. Itu waktunya. Jadi berkah itu nanti prakteknya dalam aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ngalap itu mencari sama dengan kita mencari ilmu. Dan ilmu itu bisa bermanfaat atau tidak kalau kita amalkan ilmu itu. Ya, jadi yang kedua adalah misal menghadiri majelis. Ngalap berkah juga terbagi menjadi dua macam. Ngalap berkah yang syar'i dan ngalap berkah yang batil. Hati-hati dia. Yang sesuai dengan syariat maksudnya. Ya. Hari ini kan banyak di antara pemuda-pemuda kita, anak-anak kita itu sering gampang mengatakan syar'i. Hanya dengan merubah sedikit bahasa Arab dianggap itu sesuai dengan syar'i. Pacaran, bertemu berdua, khalwat, rasanya ta'aruf. Oh, kalau ta'aruf dianggap sudah halal. Enggak Pak. Saya takutnya nanti malah dirubah bahasa Arab menjadi halal semua. Ta'aruf, riba, sekarang dirubah menjadi apa itu? Bunga pan. Hati-hati kalau dilakukan. Ngalap berkah yang syar'i memiliki dua macam. Menjadi keberkahan menggunakan ucapan, perbuatan, dan perilaku. Jadi ngalap berkah menggunakan ucapan, menggunakan perbuatan dan perilaku. Yaitu ketika seorang mengerjakan dalam rangka mencari kebaikan dan berkah, niscaya ia akan mendapatkannya apabila mengikuti sesuai dengan sunnah-sunnah yang ditentukan oleh Rasul. Mengikuti sunnah apa yang ditetapkan oleh Rasul dan tidak ada yang menghalang. Itu sunnah dari perbuatan. Menggunakan ucapan.
Bagaimana mengalami berkah menggunakan ucapan? Di antaranya adalah berdoa, berzikir, membaca Al-Quran tadi itu. Itu juga mengalami berkah dengan ucapan. Perbanyak zikir. Makanya kenapa Masjidil Haram itu mengandung keberkahan yang sangat luar biasa, karena hampir 24 jam tidak pernah kosong dengan orang berzikir, tidak pernah kosong orang yang membaca Al-Quran, tidak pernah kosong dengan orang yang beribadah kepada Allah. Makanya keberkahannya luar biasa di situ. Energi positifnya, keberkahannya, nilai kebiakannya luar biasa. Sehingga karena memang setiap nilai-nilai kebaikan, zikir yang diucapkan, Al-Quran yang dibacakan, ibadah yang dikerjakan, itu akan mempengaruhi tempat, mempengaruhi waktu, mempengaruhi alam sekitarnya, sehingga energi-energi positif itu sangat banyak di Masjidil Haram, termasuk di masjid kita. Apa yang terjadi? Orang kalau sudah masuk ke Masjidil Haram, rata-rata kalau hatinya bersih, Pak, sholat di situ nangis, Pak. Nangis. Melihat Ka'bah itu nangis. Kenapa? Karena di situ adalah banyak keberkahan-berkahan yang ada di Masjidil Haram. Maka bagaimana rumah kita biar berkah? Perbanyak ucapan-ucapan yang mengandung zikir, perbanyak ucapan-ucapan yang mengandung pembacaan Al-Quran. Maka rumah kita akan menjadi berkah dan akan berenergi positif di situ. Maka perhatikan, Pak, rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di situ, yang tidak pernah dibacakan zikir di situ, sholat sunnah tidak dibacakan di situ. Baik rumahnya, tapi kadang seisi rumahnya menjadi panas, sehingga kadang suami istri sering bentrok, sering bersitegang. Kenapa? Karena energi-energi negatif yang banyak di situ. Jadi ngalap berkah bisa lewat ucapan tadi dengan membaca zikir, membaca Al-Quran. Menggunakan perbuatan seperti menunaikan sholat berjamaah. Sholat berjamaah termasuk kita ngalap berkah. Jadi kalau tanya mau kemana? Mau ngalap berkah nang di masjid. Memang ada tak? Ya banyak, Pak. Di sholat jamaah itu keberkahan luar biasa. Dikira ngalap berkah itu di tempat-tempat khusus di masjid. Sholat berjamaah, berjihad, berinfak, saling membantu dalam kebaikan, itu juga mengandung keberkahan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masjid yang kita tempati ini kan juga begitu. Makanya kalau kita di masjid itu kan lebih khusyuk, lebih konsentrasi. Kenapa? Karena energi-energi keberkahan itu sangat luar biasa di masjid. Jadi kalau tempat ini kan nggak dibuat tempat yang lain, hanya di tempat buat ibadah. Jadi ngalap berkah itu bisa kemana-mana, Pak. Ya. Menggunakan perilaku seperti ada perilaku yang mengandung keberkahan, seperti makan mengikuti sunnah Rasul, diantaranya makan berjamaah. Makanya al barokatu ma'al jamaah kan gitu, makan bareng-bareng di situ itu juga penuh keberkahan. Kadang kalau makan berjamaah itu, wong sing gak enak itu ente akeh, habis banyak itu, padahal di rumahnya gak enak makan. Kenapa? Ada keberkahan di situ. Coba lihat, kalau makan sendiri kadang gak enak, tapi kalau makan kumpul itu, walaupun itu satu wadah, itu kadang enak. Nah, keberkahannya ada di situ. Makan dimulai dari tangan kanan, itu juga mengandung keberkahan di perilaku. Atau membaca bismillah itu juga mengandung keberkahan di sana. Jadi banyak sebenarnya sumber-sumber keberkahan yang kadang kita tidak paham dan tidak tahu. 2. Mencari berkah menggunakan tempat. Jadi yang penuh keberkahan mencari berkah menggunakan tempat, yaitu tempat-tempat yang hina, yang apabila seseorang beribadah padanya niscaya akan diberkahi manakala disertai ikhlas mengikuti sunnah Rasul. Masjidil Haram yang saya sebutkan tadi, Masjid Nabawi. Ya. Insyaallah sudah pernah umrah semua. Pak Nur sudah umrah mana? Belum. Ya Allah, mudah-mudahan. Tolong Pak Hadi bantu doa jemaah-jemaah masjid yang belum ke tanah suci. Titip doa ke Pak Hadi, insyaallah didoakan
di Raudhah Pak nggih. Nah, itu luar biasa Pak, energinya, energi keberkahan luar biasa Pak. Kenapa? Orang yang sholat di situ lebih khusyuk Pak, lebih khusyuk. Coba sampai bandingkan antara sholat di rumah, sholat di masjid dengan sholat di Masjidil Haram. Ayo, Pak Warkadi bisa buktikan. Sampai kalau di rumah, kira-kira lebih konsentrasi mana, sholat di rumah atau di sini? Sholat di masjid, karena keberkahannya lebih banyak daripada yang di rumah. Kalau di rumah semacam-macam pikirannya Pak, macam-macam pikirannya. Apalagi punya anak kecil, kadang ini, kadang ibu-ibu kalau mau sholat kadang masih masak. Setelah itu gosong masakannya, gak konsentrasi. Nah di sini itu keberkahan luar biasa. Di Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, atau masjid-masjid secara keseluruhan bisa dibuat tembakan ngalap berkah. Itu namanya ngalap berkah, itu mengambil, mencari kebaikan dalam setiap momen yang kita rasakan. Mekah, Madinah, Syam, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, semisal juga di padang Arafah. Maka nanti ketika di wukuf di Arafah Pak Hadi, itu perbanyak berzikir kepada Allah. Tak lihat itu di video, banyak yang ngopi, banyak yang ngobrol. Kenapa? Ya mungkin ketika manasik haji gak pernah dirungokno itu, gak didengarkan oleh pemotowifnya itu gak pernah didengarkan. Apa yang harus didengarkan, dilakukan di wukuf di Arafah? Ada yang tidur toh. Alasannya ya daripada ngerasanya orang mending turu. Ya gak gitu juga pertimbangannya. Eman Pak, 58 juta loh. Masa nembak di padang Arafah turun tok ngopi-ngopi. Ya Allah, eman Pak, manfaatkan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Terus bertakarub dengan Allah, bertakarub dengan Allah. Loh, Pak, ada yang tanya, apakah Allah jauh kok perlu didekati? Loh, kita yang menjauh dengan Allah. Kalau Allah dekat dengan kita, kita yang kadang menjauh dari Allah, gitu loh. Maka takarub lewat amalan-amalan kita itu. Kalau kita dekat dengan Allah, terkontrol lah, terkontrol perilaku kita terkontrol. Tapi karena kita ini merasa, ya kadang kita ini menganggap Allah itu jauh di sana, enggak Pak. Allah itu muhitun, Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu dengan segala sesuatu itu terikat. Sehingga ada teman saya itu, Allah itu di arsy. Di arsy-nya di mana? Apa arsy itu planet? Enggak, Allah itu sangat dekat dengan urat leher kita. Saking dekatnya kita. Kalau saya tanya, Pak Ulin, jarak antara urat leher Pak Ulin dengan sampean berapa jaraknya Pak? Gak bisa ngukur ya? Gak bisa ngukur Pak. Saking dekatnya, bahkan Allah pun lebih dekat dari urat lehermu. Itu sebenarnya kiasan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Hanya kita sering menjauh dari Allah. Maka nanti orang-orang bagaimanapun tanamkan tauhid Pak. Itu memang Ka'bah itu Baitullah, tapi Allah bukan di sana, gitu loh. Kalau Allah itu di dalam Baitullah berarti ada yang lebih besar dari Allah. Enggak ada Pak. Allah itu Maha besar dan tidak boleh ada yang lebih besar dari Allah. Itu hanya kiasan Baitullah di situ, tempat kiblat kita bersama. Karena itu hanya adalah wasilah dan kiasan Baitullah. Enggak usah aneh-aneh. Enggak usah aneh-aneh. Karena ingin mengalap berkah, Ka'bah diciumin, ngapain? Gitu loh. Kiswah digunting, enggak usah. Banyak orang-orang yang mungkin secara fikih sudah sah, tapi secara tauhid kadang tergelincir di sana. Ya, jadi hati-hati ya, mencari berkah, ya, menggunakan waktu-waktu. Ada mencari berkah, ngalap berkah, menggunakan waktu-waktu. Di antara adalah bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini juga waktu-waktu tertentu sangat luar biasa. Hari Jumat sepertiga malam itu mencari berkah di antara waktu-waktu. Loh, apakah waktu yang lain enggak berkah? Enggak, tapi itu kadang lebih diutamakan.
sepertiga terakhir ketika sholat jamaah, sholat tahajud. Apakah setelah isya nggak berkah juga Pak? Hanya nanti ada timing tertentu yang memang dikhususkan oleh Allah. Bulan Ramadan. Makanya kenapa bulan Ramadan lebih banyak motivasinya kita beribadah kepada Allah, kita puasa, kadang kita sedekah tambah lama di bulan puasa karena keberkahan-berkahan yang dimiliki oleh bulan puasa. Termasuk juga di dalam bulan Dzulhijjah. Orang tambah loman, tambah dermawan. Ya, di antaranya orang yang berkurban. Yang mana kurban ini ternyata setelah kami baca sejarahnya itu bukan hanya dimulai sejak Nabi Ibrahim, ternyata dimulai kurban ini semenjak Nabi Adam alaihissalam, dan kasus ini terjadi ketika Habil dan Qabil mau dinikahkan dengan pasangannya. Yang Habil itu dinikahkan dengan saudaranya Qabil, Qabil mau dinikahkan dengan saudaranya Habil, dan ternyata salah satu di antara anak Nabi Adam ini tidak terima dengan perjodohan itu sehingga berontak. Apa Nabi Adam protes? Yang protes itu nikah salah Habilnya atau Qabilnya gitu. Protes. Ini gak adil ini. Kenapa saya dinikahkan dengan saudaranya Habil? Seharusnya saya harus dengan saudara sendiri, saudara kembar saya yaitu Ikrimah atau apa gitu. Akhirnya Nabi Adam meminta petunjuk kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Maka turunlah wahyu kepada waktu itu petunjuk untuk berkurban. Kedua-duanya harus berkurban. Tapi ternyata yang satu itu kan profesinya peternak, yang Habil itu Pak. Yang Qabil itu adalah petani. Maka yang Qabil itu mempersembahkan hasil taninya terbaik, dan yang satu Habil itu mempersembahkan, karena dia peternak, mempersembahkan hewan ternakannya terburuk. Salah satunya kata Nabi Adam, diterima atau tidaknya nanti akan akan ada berkasan akan seberkas cahaya, dan itu akan hilang nanti. Itu tanda-tanda terima. Ternyata yang diterima itu adalah kurbannya saudaranya yang bernama Habil. Yang Qabil itu tidak terima. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi pertumbuhan darah. Terus yang fenomenal lagi adalah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan, menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Tentu Allah ingin menguji, ingin memberikan informasi kepada kita, wahai manusia, tidak boleh ada yang lebih dicintai daripada saya. Tidak boleh ada yang lebih dicintai, baik anakmu, baik hartamu, tidak boleh. Harus saya yang lebih kamu cintai. Maka benar yang dicintakan Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim tetap lebih cinta kepada Allah daripada kepada anak-anaknya. Maka di bulan yang penuh keberkahan, di bulan Dzulhijjah ini, para dermawan berlomba-lomba untuk mempersembahkan kurban terbaiknya. Mudah-mudahan. Jadi kalau diberikan rezeki Bapak Ibu sekalian, cari kurban terbaik, Pak. Cari kurban terbaik. Tentu sesuai dengan kemampuan. Ya. Biar kebaikannya juga bertambah. Bapak Ibu sekalian, mencari keberkahan di waktu-waktu seperti Lailatul Qadar, bulan Dzulhijjah, hari Jumat, di sepertiga malam. Sepertiga malam manfaatkan luar biasa. Kalau sekarang sepertiga malam karena memang subuh sekarang jam 3:30 ya. 3:30 ya. Jam 4:12. Sampai kalau keberatan bangun malam 3:30 saja tidak apa-apa. Jangan jam 2 Pak. Nih jam 2 sampai 2:30 nanti keturun. Dah sholat berjamaah, sholat tahajud setengah jam. Akhirnya capek, setelah 3:30 ketiduran, akhirnya subuhnya kebablasan. Mending pepetkan dengan sholat subuh 3:30, setengah jam, jam 4 berangkat ke masjid. Seutama-utamanya sholat malam, sholat lail, sholat tahajud tetap
tetap lebih utama sholat subuh berjamaah. Tetap tidak, tetap menang Pak ini Pak. Nah kata orang kita ini jam 1 sholat subuh sholat tahajud sampai jam 2 sampai setengah 3. Nah setengah 3 akhirnya tidur, subuhnya kesiangan. Maka saya sarankan untuk kita sini kalau ingin aman setengah 4 baru bangun sholat tahajud di situ, jam 4 berangkat ke masjid. Karena tetap lebih utama sholat berjamaah di masjid bagaimanapun juga. Ini perlu satu ulang-ulang Pak, sholat berjamaah. Mencari berkah dengan yang dibimbing oleh Rasulullah terkait dengan mengkonsumsi, seperti mencari berkah dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah, seperti mengkonsumsi makanan. Ada di dalam makanan juga ada, seperti buah zaitun, ya, dan minyaknya, jintan hitam, kurma, air zam-zam. Itu mana makanan yang penuh keberkahan. Ya. Kalau tadi ngalap berkah sesuai dengan syariat, ada ngalap berkah yang batil, yang seharusnya tidak boleh dikerjakan. Mencari berkah menggunakan tempat-tempat yang diberkahi, namun dengan cara yang menyelisih syariat, seperti mencium pintu masjid misalkan, atau mencium Ka'bah, nggak usah Pak. Karena nggak dicontohkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi adalah mencium Hajar Aswad. Kalau Ka'bahnya nggak pernah. Itu pun kalau jenengan sempat. Kalau nggak sempat, nggak usah memaksakan diri. Di Bahadigi Umar itu sampai begini, aku gak bakal nyium kamu Hajar Aswad. Saya nyium kamu itu karena Rasulullah ada nyium, kan begitu loh. Jadi Hajar Aswad ya batu hitam saja sebenarnya. Kalau di Ambung ya gitu aja, namanya batu hitam. Jadi kadang orang sering mengorbankan orang lain hanya gara-gara ingin mencium Hajar Aswad. Gak usah jongkok-jongkok bisa, ngapain jongkok-jongkok. Ini kono akhir makalah Hajar Aswad masalahnya. Ternyata bukan hanya di Indonesia ya, di sekitar Hajar Aswad juga makelar Hajar Aswad, bayar berapa itu ngapain juga, mending uangnya dibuat, misalkan sampai punya uang atau siapa yang umroh sampai punya uang, sudah uang itu buat sedekah saja daripada bayar orang untuk mengejar Hajar Aswad. Toh itu hanya sekedar bukan rukun haji. Orang kan kadang uangnya mengeluarkan berapa rial hanya untuk mencium Hajar Aswad, ngapain juga Pak. Lebih manfaat dikasihkan fakir miskin, disedekahkan ke masjid, gitu loh. Ini kita berbicara tentang mana yang utama, mana yang tidak. Gitu. Yang penting sudah mengelilingi Ka'bah, tawaf itu sudah selesai Pak. Tidak harus memaksakan diri untuk sholat mencium Hajar Aswad, mengusap temboknya, mengambil debunya. Makanya kalau Rasulullah itu, makamnya Rasulullah kenapa kok dibakar ini ya? Dipagar sangat kuat sekali pagarnya itu Pak. Tapi sebenarnya makam Rasulullah itu nggak dikicing ya Pak, nggak dikicing di dalam itu. Itu apa manfaatnya? Biar nggak diambil tanahnya Pak. Kalau itu dibiarkan kebuka Pak Hadi, habis tanahnya itu. Isok-isok sampai ini jero itu diangkuti sama orang-orang yang haji yang tidak ngerti tauhid itu. Kiswah saja digunting sama orang Madura. Kiswah itu ditanya buat jimat. Ngapain kiswah dibuat jimat? Ya Allah ya Rabbi. Itu perlunya manasik haji perlu Pak. Fikih haji perlu, tapi tauhid haji lebih penting dari itu Pak. Ya, mengusapkan serban di temboknya macam-macam Pak. Maka perlu kehati-hatian kita mencari berkah. Jadi berkah ada yang syar'i tadi, ada yang batin. Ya, ini belum selesai karena memang sudah adzan. Mudah-mudahan tadi keberkahan ternyata ya ada berkah di tempat, ada berkah di waktu, ada berkah di ucapan, ada berkah di perbuatan. Banyak ternyata berkah itu. Sumber-sumber kebaikan maksudnya. Dari kalimat berkah turun. Tentunya majelis yang kita laksanakan ini bisa menjadi sumber keberkahan juga, dan panjenengan yang mendengarkan dan juga saya yang berbicara di sini juga bisa ngambil keberkahan. Nanti setelah itu apa yang saya bicarakan, apa yang saya ucapkan, saya juga harus lakukan Pak. Itu beratnya kalau kita menjadi penceramah Pak. Kalau menjadi penceramah itu ancamannya berat Pak.
Dia ceramah kemana-mana, kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gitu, tapi dia sendiri mengerjakan. Dia ancam Allah, kabura maktan indallah antakulu malah tafadun. Kau dosa besar mengerjakan, mengatakan sesuatu tapi kamu sendiri tidak mengerjakan, melarang sesuatu tapi kamu sendiri mengerjakan. Ini bahayanya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ibrah buat saya, buat kami yang sering diamanai oleh panjenengan untuk berbicara di depan panjenengan semua. Dan mudah-mudahan terus kita bisa mengambil keberkahan seperti yang saya ucapkan tadi. Ada keberkahan tempat, ada keberkahan waktu, ada keberkahan di ucapan, ada keberkahan di perbuatan, ada keberkahan di perilaku. Minimal cari berkah dalam ucapan, berzikir, istighosah, rotibul hatat, insya Allah itu Pak penuh keberkahan. Ya, dan itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan acara Idul Kurban tahun ini diberikan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqarrubuna wa ta'budana wa tamim ansurina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.